kepada saya untuk diajarkan ke mahasiswa farmasi. Oke, saya akan cepat saja, toh juga sepertinya ada 40-an mahasiswa ini mana nggak ada ya. Saya cepat aja wes. Saya harapkan ini udah nyantol ya di kepala kalian semua tentang sirkulasi jantung kita ya. Bahwa jantung kita itu terdiri atas 4 chamber atau 4 ruang ya, 2 atrium, 2 ventrikel, kemudian darah kotor dari em, perifer, organ perifer itu masuk ke atrium kanan, kemudian dari atrium dia akan disalurkan ke ventrikel kanan, kemudian dari ventrikel kanan, darah yang miskin oksigen ini dan miskin nutrisi ini dia akan dialirkan ke arteri pulmonal ya, arteri pulmonal ke arah paru-paru, kemudian dari paru-paru itu akan terjadi pertukaran gas ya, sehingga oksigen itu akan masuk ke pembuluh darah kapiler yang ada di paru-paru dan masuk kembali ke keluar dari paru-paru, dia akan melalui vena pulmonalis sudah mengandung oksigen yang tinggi ya darahnya ya. Kemudian dari em, left atrium, kemudian dia menuju left ventricle atau ventricle kiri, kemudian dari ventricle kiri kemudian disebarkan ya, dialirkan ke seluruh tubuh ya untuk mengoksigenasi jaringan perifer. Oke, per lokasi berada di rongga toraks ya, dan dia terproteksi oleh yang namanya dinding dada ya atau chest wall yang terdiri atas tulang rusuk, kemudian juga ukurannya kira-kira 12 kali 8 kali 6 cm, segenggaman inilah ya kira-kira ya, segenggaman tangan kita. Kemudian beratnya itu sekitar 250 sampai 350 gram. Base dari jantung itu terletak di atas, jadi ujungnya jantung itu, ujung atasnya jantung itu berada di kosta 2 ya. Tulang kosta ini em, batas atas jantung. Kemudian batas bawah jantung itu berada di biasanya di intercostal space 5 ya. Kalau kita bicara intercostal space itu berarti itu jarak antara dua koste. Kita hitung saja intercostal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apex ini menjadi penting ya. Kenapa? Apex ini menjadi penting karena kita biasanya bisa memprediksi apakah jantung seseorang itu membesar atau tidak. Karena di apex ini biasanya kita akan meraba atau kontraksi jantung yang paling teraba itu ada di apex ya. Kita sebut juga sebagai punctum maksimum atau point of maximal intensity. Dan dia memiliki dinding ventrikel yang paling tebal ya di punctum maksimum ini, karena yang kita lihat dari punctum maksimum ini sebenarnya adalah bagian dari ventrikel kiri yang memiliki tugas untuk mengkontraksikan atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya, sehingga tekanannya itu semakin besar dan tenaga yang harus dihasilkan oleh ventrikel kiri juga otomatis besar. Nah, ini anatomi di bagian depan kalau kita zoom in ya. Dan kalau kita zoom in ini setelah kita kuliti ya. Jadi sebenarnya jantung ini dia memiliki kulit namanya perikardium. Nah, di antara perikardium dan juga organ jantung ini ada cairan namanya pericardial fluid yang itu melindungi gesekan-gesekan jantung dengan organ lainnya ya. Jadi ada semacam buffer gitu ya, physical buffer berupa cairan yang membuat jantung ini dia terproteksi dari gesekan-gesekan dengan organ lain. Kemudian kalau kita zoom in juga, teman-teman lihat di sini ya, dominannya kalau misalkan dari depan, kita lihat teman kita dari depan, itu yang dominan adalah tampak ventrikel kanan dan juga atrium kanan ya. Sementara ventrikel kiri dan juga atrium kiri itu akan lebih ke belakang. Oke. Dan saya rasa cukup penting untuk mengetahui bahwa
Ada arteri dan vena pulmonalis, ada aorta, kemudian ada vena pulmonal ya, yang mengalirkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, ini yang saya bilang dari belakangnya, dari posterior. Kalau yang dari posterior ini yang dominan adalah left atrium atau atrium kiri dan juga ventricle kiri. Ya. Kemudian kalau kita bicara ventricle kiri, ini dia akan membangkang jantung menuju aorta dan dari aorta ini ada yang ke superior ya. Ini adalah arteri-arteri yang dia mengalirkan mengalirkan darah itu ke superior ke arah kepala. Kemudian ada juga aorta abdominalis ya, descending aorta yang dia mengalirkan darah itu sampai ke kaki kita gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting juga yang perlu saya sebutkan ini sistem arteri koroner. Jadi arteri koroner itu dia memperdarahi, memberikan nutrisi dan oksigen ke jantung kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar adanya penyakit jantung koroner itu terjadi karena apa? Karena adanya sumbatan di arteri koronernya ya, sehingga ketika ada sumbatan di arteri koroner maka suplai oksigen dan juga nutrisi ke jantung menjadi lebih sedikit dan bahkan sampai tidak ada kalau misalkan penyumbatannya total. Penyumbatannya karena apa? Biasanya karena sumbatan aterosklerosis gitu ya. Sumbatan aterosklerosis, sumbatan lemak yang kemudian memecahkan pembuluh darahnya dan memicu trombus. Sehingga yang terjadi adalah terjadi infark miokard di sana. Yang terjadi karena pembuntuan arteri koroner. Ini sudah saya bahas sebelumnya, jadi ini adalah pembungkus dari jantung yang disebut dengan perikardium. Dan lebih jauh lagi, di sini yang warna kuning ini adalah pericardial fluid, gitu ya. Kemudian ada epikardium, kemudian miokardium, dan endokardium. Ini lapisan-lapisan jantung kalau kita boleh bilang ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi tentang perikardium yang berisi pericardial fluid yang kalau misalkan teman-teman lihat ini ya, ini dia membungkus jantung dan dia melindungi epikardium dari gesekan-gesekan langsung. Nah, tentang struktur jantung, dua atrium dan dua ventrikel. Saya rasa sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya adalah em, ada empat ruangan dalam jantung kita. Atrium kiri dan atrium kanan, kemudian ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian pembatas di antara dua ventrikel itu ada yang namanya atrioventricular ring ya. Atrioventricular ring. Lihat ini ya. Kemudian atau boleh dibilang juga sebagai katup ya. Jadi ada beberapa katup di jantung yang fungsinya itu memastikan aliran darah dari satu chamber ke chamber lainnya itu maksimal. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Tapi sementara saya tunjukkan dulu saja ini dan bukan cuma ada di atrioventricle aja, ada di antara atrium dan ventricle saja, tapi juga ada di antara ventricle dan aorta atau arteri pulmonal ya. Jadi di sini ada aorta, ada apa? Katopulmonal ya, pulmonary valve. Kemudian kalau di aorta juga ada di sini aortic valve ya atau ya katup aorta. Oke, kalau tadi tentang anatomi makroskopis, sekarang kita bicara histologinya sedikit ya. Dan inilah yang membedakan jantung dengan otot-otot lain di otot kita ya, otot lurik ya, otot skeletal. Jadi otot jantung ini disebut juga dengan functional syncytium. Maksudnya adalah dia sekumpulan sel-sel otot yang membentuk sebuah kesatuan ya. Jadi dia itu dihitung satu gitu, satu sel yang terkoordinasi satu sama lain. Berbeda dengan sel-sel skeletal, otot skeletal di mana dia itu kan serat-seratnya tidak bercabang ya.
Serat-serat yang tidak bercabang itu memungkinkan satu serat itu dia tidak terkoordinasi dengan baik dengan serat yang lain. Sementara di otot jantung dia antara satu serat otot dengan serat otot yang lainnya, dia terhubung ya, dia bercabang-cabang seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan kontraksi otot di jantung itu lebih tersinkronisasi. Nah, bagaimana kemudian komunikasi antara satu segmen otot jantung satu dengan segmen otot jantung lainnya itu dengan apa? Nah, adanya struktur yang disebut dengan intercalated disc ini memungkinkan sel otot jantung untuk berkomunikasi dengan segmen otot jantung lainnya. Mengapa bisa begitu? Karena di antara sel otot jantung satu dengan lainnya itu ada gap junction. Gap junction ini dia apa memungkinkan atau ini adalah semacam pori-pori. Pori-pori yang memungkinkan ion exchange ya, pertukaran ion dari sel satu ke sel lainnya. Kemudian ada juga desmosom ya. Desmosom ini adalah semacam perekat. Jadi perekat antara cardiac muscle fiber satu dengan yang lainnya. Nah, pertukaran ion antara sel otot satu dengan sel otot lainnya ini memungkinkan terjadi dengan gap junction ini. Kalau misalkan teman-teman masih ingat gitu ya, fisiologi sel otot itu akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena tidak ada gap junction ya. Jadi pertukaran ion itu ya terjadinya dengan em, gugus apa dengan bagian-bagian dari ekstraseluler membran ya. Beda dengan yang terjadi di otot jantung. Nah, apa yang membedakan otot jantung dengan otot skeletal itu juga dari sumber kalsium yang digunakan. Ya, ingat, ion kalsium itu sangat penting dalam kontraksi aktin dan miosin. Nah, pada otot-otot skeletal, em, apa, depo kalsium itu sangat banyak terdapat di retikulum sarkoplasma ya. Karena dia memiliki kantong-kantong sisterna yang besar gitu ya, yang dapat menampung kalsium. Sementara pada kasus cardiac muscle ini, dia retikulum sarkoplasmanya tidak seberkembang apa yang kita dapati di otot skeletal. Sehingga kebutuhan kalsiumnya itu akan lebih banyak dari ekstraseluler ya. Oke. Em, ini mengulangi saja perbedaan antar otot dan juga otot skeletal dan juga otot jantung ya. Kalau cardiac muscle itu disebut dengan functional syncytium ya. Dia tereksitasi dan berkontraksi itu sebagai sebuah satu kesatuan gitu ya. Kemudian intercellular membrannya dia memiliki yang namanya intercalated disc. Kemudian memungkinkan adanya pertukaran ion di situ sehingga resistensi apa untuk mengkonduksi listrik akan sangat-sangat rendah karena adanya gap junction tadi ya yang memungkinkan pertukaran ion dan juga tentu perambatan aliran listrik. The law of all or none applies. Saya rasa ini akan nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Apa itu law of all or none itu ya? Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke katup. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan langsung saja ya. Oke. Untuk katup, seperti yang saya bilang, otot jantung kita atau organ jantung kita memiliki 4 katup. Katup mitral, ya, atau juga disebut dengan katup bikuspid yang berada di atrioventrikular bagian kiri ya, left atrioventrikular. Ada trikuspid yang berada di right atrioventricle. Kemudian ada aorta, katup aorta ya, dan ada katup pulmonal. Struktur katup-katup ini akan berbeda nanti ya. Struktur katup ini akan berbeda. Terutama perbedaannya adalah antara katup atrioventricle dan juga katup pulmonal dan juga katup aorta. Itu akan berbeda strukturnya. Kenapa berbeda? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, em, aliran darah dari atrium ke ventrikel dan ventrikel ke seluruh tubuh itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Sekali lagi karena adanya perbedaan tekanan. Ingat ya, ketika darah itu masuk ke dalam atrium sebelah kanan, dia akan ditampung di dalam atrium ya sampai nanti dia memenuhi ruang atrium ini. Kemudian darah yang tertampung di dalam atrium ini akan memberikan tekanan yang besar ya di dalam ruang atrium yang menyebabkan kemudian tekanan ini menyebabkan dorongan ya, menyebabkan dorongan dan menyebabkan pembukaan katup jantung atrioventrikel. Nah, pembukaan katup jantung atrioventrikel ini sekali lagi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang besar di atrium yang lebih besar kemudian mendorong katup atrioventrikel ini terbuka ya, terbuka sehingga darah akan masuk ke dalam ventrikel ya. Kemudian ketika darah sudah terdapat banyak sekali di dalam ventrikel, kemudian giliran ventrikel ini yang tekanannya akan lebih besar. Tekanan ventrikel yang lebih besar ini dia akan menyebabkan dorongan ya, dorongan kepada katup atrioventrikel ya. Sehingga apa? Sehingga katup tadi akan menutup ya, gitu ya. Jadi pembukaan katup atrioventrikel itu terjadi secara pasif ya, bukan aktif. Penting untuk diingat secara fisiologi ya. Dia terjadi membuka dan menutup itu lebih karena adanya aliran dan perbedaan tekanan. Sedikit anatomis tentang struktur katup atrioventrikel ini, bahwa katup-katup ini dia berikatan dengan papillary muscle yang ada di otot jantung yang kemudian terfiksasi ya, dengan yang namanya chorda tendinae. Ya, jadi chorda tendinae itu dia adalah chorda tendinae itu adalah kepanjangan dari otot-otot papillary ini ya yang dia semacam pengikat tali gitu ya, tali yang mengakibatkan membuka, menutupnya, ditarik dan didorongnya itu bisa ditahan oleh chorda tendinae. Nah, seperti yang disebutkan tadi, heart valve allow for one way direction only ya. Jadi hanya satu arah saja arah aliran jantung itu. Ketika ventricle itu berkontraksi, maka yang terjadi adalah katup atrioventrikel menutup sehingga tidak ada aliran darah yang kembali ke atrium. Aliran darah akan mendorong katup pulmonal untuk terbuka ya. Ketika katup pulmonal terbuka, otomatis akan ada aliran darah yang menuju ke em, paru-paru kita melalui arteri pulmonalis. Itu kalau keadaan katupnya normal dan dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan patologis, misalkan dalam keadaan hipertensi yang kronik ya, darah tinggi yang berkepanjangan itu akan menyebabkan resistensi di perifer yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga diperlukan kekuatan pompa yang jauh lebih besar ya. Apa yang terjadi? Pompa yang gaya jauh lebih besar itu akan menyebabkan jantung itu akan bekerja lebih keras ya. Maka sering kita dapati remodeling dari sel otot jantung dengan yang mengalami hipertrofi ya. Hipertrofi sel otot jantung. Sel otot jantungnya menebal gitu ya. Nah, kemudian abnormalitas pada katup itu terjadi biasanya misalkan pada kasus stenosis ya. Stenosis itu berarti adanya pembukaan yang tidak komplit ya. Kalau pembukaan yang tidak komplit itu menyebabkan masih adanya endapan darah yang ada di misalkan di atrium. Tahu gangguan lainnya yang melibatkan katup adalah insufisiensi. Jadi pada saat dia menutup misalkan dia menutupnya itu tidak
tidak rapat ya, sehingga ada aliran balik dari ventricle ke aorta itu bisa terjadi. Biasanya kalau misalkan bukan karena keadaan yang patologis, misalkan keadaan rheumatic heart disease gitu ya, infeksi apa penyakit yang disebabkan oleh toksin dari Streptococcus yang menyebabkan gangguan pada katup jantung, dia juga bisa disebabkan oleh proses degenerasi, proses penuaan ya, yang itu akan menyebabkan stenosis dan insufisiensi pada katup otot jantung. Oke. Nah, ini saya rasa hanya ya simulasi ya. Kalau misalkan tadi kita lihat dari atas, bagaimana membuka dan menutupnya itu dia terjadi secara sinkron ya. Kalau atrioventricle terbuka katupnya, otomatis yang awal katup aorta, katup eh, pulmonal harus menutup. Pun sebaliknya begitu. Kalau misalkan katup pulmonal, katup aorta terbuka, harusnya katup atrioventrikelnya, katup bikuspid dan katup trikuspid itu menutup. Oke. Nah, dan ini adalah rangkuman dari aliran darah jantung kita ya. Sudah saya jelaskan bolak-balik, mungkin saya lewati saja. Yang jelas, kalau misalkan kalian sudah bisa menjelaskan masing-masing dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka saya yakin untuk masalah fisiologi aliran darah yang menuju dan keluar jantung, kalian sudah cukup baik gitu ya. Dan juga kalian perlu membedakan ya, mana aliran darah jantung itu yang dialirkan oleh darah yang kaya akan oksigen, mana yang aliran darah jantung yang dialirkan yang itu masih miskin oksigen. Sampai sini ada pertanyaan. Ada dok? Ya, Tidak ada dok. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. oke. Kita masuk ke em, karakteristik fisiologi otot jantung ya. Karakteristik pertama adalah hukum all or none, yang berarti ketika jantung itu dia jadi jantung itu dia memiliki pacemaker atau pembangkit listrik ya, yang ada di atrium dan juga di ventricle. Ketika pembangkit listrik itu dia diaktifkan di atrium, disebut juga dengan sinoatrial node ya, maka dia akan dialirkan ke seluruh organ otot jantung untuk memicu kontraksi. Jadi, eksitasi yang terjadi di sinoatrial node itu akan diikuti oleh kontraksi otot jantung secara keseluruhan. Yang itu sekali lagi bisa terjadi karena adanya eh, struktur gap junction yang memungkinkan em, cepatnya aliran listrik ya dari sinoatrial node menuju ke seluruh otot jantung. Kemudian karakteristik lainnya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah irritability atau bathmotropic. Jadi irritability itu adalah dia sensitif terhadap stimulasi. Ketika ada stimulasi yang dimulai dari sinoatrial node, maka dia akan memicu eh, kontraksi atau kemudian conductivity. Conductivity ini memungkinkan sel otot jantung untuk mengalirkan atau mempropagasi aliran listrik melalui struktur yang disebut juga dengan gap junction. Kemudian contractility, kontraksi ya. Jadi otot jantung ini dia akan eh, difasilitasi untuk dapat berkontraksi ya, memanjang dan memendek seratnya. Kemudian rhythmicity atau chronotropic. Jadi otot jantung ini kalau misalkan dia berkontraksi itu dia akan berada dalam ritme ya. Kalau dia tidak berkontraksi di dalam sebuah ritme, maka akan terjadi gangguan ya yang kita sebut juga sebagai aritmia.
Kita masuk ke karakter pertama ya, yaitu tentang irritability dan juga conductivity. Tentang irritability dan conductivity ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, jantung itu memiliki pembangkit. Pembangkitnya itu ada di sinoatrial, juga ada di atrioventricle. Nah, pembangkit yang ada di SA dan atrioventricle ini, jadi pertama pembangkitan itu di SA node ya, dialirkan ke atrioventricle. Kemudian dari atrioventricle dia akan dialirkan listriknya itu masuk ke Purkinje Fibers, kemudian dia akan meneruskannya ke seluruh otot jantung sehingga otot jantung itu akan tereksitasi. Nah, kalian harus membedakan ya pola potensial aksi yang terjadi atau pola bangkitan listrik yang ada di sinoatrial node itu akan berbeda dengan pola em, bangkitan listrik yang ada di otot jantung. Yang pertama akan kita bahas adalah pola em, bangkitan listrik yang ada di sinoatrial node. Jadi pembangkitnya itu gimana sih turun naiknya perbedaan membran potensialnya? Oke. Pada resting state dia akan berada di minus 60 milivolt ya. Kemudian sinoatrial node ini akan secara rutin dia em, apa eh, bisa dilihat di sini dia terjadi secara siklik ya. Dia akan memicu apa yang disebut dengan pacemaker potensial. Pacemaker potensial itu terjadi karena adanya aliran ion natrium ya. Ion natrium itu masuk gitu ya ke dalam sinoatrial node. Kemudian ketika mencapai threshold, dia akan memicu action potensial. Dan ritmenya ini kurang lebih sekitar 0,8 detik. Jadi per 0,8 detik itu sinoatrial node itu dia akan memberikan impuls listrik ya. Nah, terkait dengan itu, saya ingin pertama Kak merefresh kembali apa yang terjadi pada sel otot. Jadi pada sel otot kita ya, kalau misalkan itu ada bangkitan listrik dari neuromuscular junction, ada apa yang namanya potensial aksi, dia akan memicu kontraksi otot dan juga kontraksi relaksasi otot. Ya, jadi stimulus listriknya itu kurang lebih ya hanya di neuromuscular junction itu ya kurang lebih ya 1 milisecond gitu ya. Kemudian dia akan memicu perubahan membran potensial di otot jantung, kemudian kontraksi itu akan terjadi ya. Dan kontraksi itu membutuhkan waktu pada otot. Ini kita bicara otot skeletal. Dari mulai dia berkontraksi sampai mulai berelaksasi, dia membutuhkan waktu sekitar 100 milisecond. Nah, karena karakteristik dari action potensial yang ada di sel otot skeletal itu, dia memiliki window period yang pendek, yaitu hanya 10 milisecond saja. Ini menyebabkan setelah 10 milisecond, kalau misalkan kita berikan impuls listrik lagi, ya, ini apa namanya akan terjadi kembali bangkitan listrik, bangkitan action potensial. Bangkitan action potensial ini akan menyebabkan kontraksi otot yang padahal dia masih merespon di stimulus yang pertama, itu akan lebih meningkat lagi kontraksi ototnya ya. Boleh dibilang di em, gambar ini contohnya ya. Jadi dengan bangkitan action potensial di otot skeletal yang hanya 10 milisecond itu, maka ketika kita memberikan impuls em, di luar periode 10 milisecond setelah stimulus pertama, dia akan memicu bangkitan kedua, bangkitan action potensial kedua, yang itu akan memicu em, apa yang terjadi sebagai em, sumasi ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah sumasi. Jadi otot jantungnya itu, otot rangkanya itu akan berkontraksi lebih kuat lagi.
berkontraksi lebih kuat lagi, berkontraksi lebih kuat lagi. Anggap saja seperti kita ketika bermain panco ya. Jadi awalnya kita lemas, kemudian atau bermain angkat beban. Ketika diberikan beban yang lebih, maka otot jantung kita akan berkontraksi, terus coba berkontraksi ya dengan stimulus yang datang sampai nanti dia mencapai ke tension yang maksimum ya, kontraksi ototnya maksimal. Sehingga tidak bisa lagi ini distimulasi ya sel ototnya karena sudah pada di maksimum tension dan inilah yang disebut sebagai tetanus ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi di sel otot jantung. Pada sel otot jantung, action potensial yang terjadi di sel ototnya itu memiliki window period yang lebih panjang. Kalau tadi 10 milisecond saja di otot skeletal, ini bisa mencapai hampir 250 milisecond. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau pada membran potensial di sel otot rangka yang terjadi adalah hanya pertukaran dari natrium dan kalium, pada sel otot jantung, selain adanya pertukaran natrium yang masuk dan juga kalium yang keluar, ini ada yang namanya fase plateau, gitu ya. Jadi depolarisasi tidak langsung serta-merta turun repolarisasi secara drastis, namun ada fase plateau di situ. Fase plateau ini dapat dijelaskan dengan adanya ion kalsium yang masuk ke dalam sel otot kita ya. Jadi pada saat dia berada pada fase puncak depolarisasi, ini akan memicu lebih banyak lagi terbukanya ya kalsium atau voltage gated calcium channel untuk masuk ke dalam sel otot. Sehingga proses repolarisasi itu akan berlangsung lebih lambat. Itu yang terjadi pada proses em, potensial aksi yang terjadi di sel otot jantung. Nah, kalau kita lihat di sini juga waktu yang diperlukan untuk sel otot jantung untuk berkontraksi dan berelaksasi itu kurang lebih di waktu yang hampir sama ya. Sehingga apa? Sehingga ini akan memungkinkan sel otot jantung itu untuk berelaksasi terlebih dahulu sebelum dia memberikan kontraksi selanjutnya. Kalau misalkan ya depolarisasi itu hanya terjadi di fase kontraksi otot saja, maka belum selesai otot jantung itu berkontraksi, dia akan berkontraksi lebih kuat lagi. Jadi itu membuatnya akan menyebabkan tetanus pada jantungnya dan itu tidak pernah terjadi ketika em, apa fungsi dari sodium channel, kalsium channel dan juga potasium channel itu bekerja secara sinkron gitu ya. Nah, ini gambar penjelasannya. Jadi Anda harus dapat menjelaskan gambar ini kembali. Mana saja begitu ya. em, em, dalam sebuah action potensial dari otot jantung kita itu terdiri atas fase depolarisasi dan repolarisasi. Pada fase depolarisasi yang berperan adalah kanal ion sodium dan kanal ion kalsium. Sedangkan kanal ion potasium itu dia baru terjadi di akhir ya dari fase repolarisasi ini. Dan satu siklus action potensial itu kira-kira sampai di 0,3 second atau 300 milisecond. Oke, ini penjelasan yang lebih biofisis ya. Yang di sini ini menjelaskan permeabilitas dari natrium, permeabilitas dari potasium, dan permeabilitas dari kalsium. Pada prinsipnya sama dengan gambar sebelumnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita langsung. Nah, kalau tadi kita bicara tentang irritability, sekarang kita bicara tentang conductivity ya. Nah,
konduktivitas dari atrium, kemudian dari atrium ke atrioventricular node, kemudian ke his Purkinje dan ventricle itu dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Yang signifikan, yang saya rasa menarik untuk kita bahas adalah adanya perlambatan ya aliran listrik yang ada di atrioventricle. Bayangkan kalau misalkan di atrium itu kecepatan listriknya kalau dihantarkan itu 1 meter per detik. Sedangkan di atrioventricular node itu kecepatannya melambat hanya 0,01 sampai dengan 0,05 meter per detik. Kenapa bisa gitu? Nah, perlambatan kecepatan aliran listrik di atrioventricular node ini memungkinkan kesempatan untuk ventricle ya nantinya dia terisi terlebih dahulu secara maksimum ya. Sehingga ketika impuls listrik itu sudah melalui atrial ventricle dan hendak disampaikan ke his Purkinje sampai ke ventricle nanti, ventricle itu sudah terisi secara maksimal. Ya. Jadi itu penjelasannya mengapa di atrioventricular node itu ada mekanisme delay, penghantaran listriknya delay. Itu secara alami terjadi di tubuh kita dengan kuasa Tuhan ya. Itu menyebabkan aliran darah dari atrium ke ventricle itu dapat uh, 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 sirkulasi dapat maksimal ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi AV junction itu dia memiliki konduktivitas yang lebih lambat untuk memungkinkan maksimal ventricular filling dan juga agar atrium dan ventricle itu berkontraksi secara sequential, bukan simultan ya. Ingat kalau simultan gimana? Kalau simultan kan berarti dia berkontraksi dua-duanya ya. Kalau misalkan sekuensial, atrial dulu berkontraksi, baru ventricle terisi berkontraksi. Ya. Nah, kontraktilitas. Nah, ini bagus sekali nih ya simulasinya. Simulasi dilengkapi juga dengan membuka dan menutupnya katup. Oke, sekarang kita bicara kontraktilitas. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Izin bertanya dok, terkait Ya, dengan impuls depolarisasi pada saat di otot jantung itu. Saya kurang paham kenapa cuman di otot jantung kita yang seperti dokter bilang tadi dia itu ada fase yang saya lupa sebutannya apa, yang dimana dia itu tuh tidak langsung secara uh, ya, yang tidak langsung secara apa? Oh, dia plateo itu kenapa tidak langsung secara drastis langsung turun ke repolarisasi seperti itu, Dok? ya. Oke. Anda harus memahami bahwa depolarisasi dan repolarisasi itu terjadi karena adanya pertukaran ion. Ya. Dan pertukaran ion itu difasilitasi oleh kanal ion ya. Dan kanal ion itu macam-macam jenisnya. Ada yang dia itu peka terhadap neurotransmitter atau ligand gated kita bilangnya. Jadi pintu gerbangnya itu loh dapat dibuka dengan ligand atau bahan kimiawi. Ada juga yang kanal ion yang itu dia sensitif terhadap perubahan voltage, perubahan bangkitan atau kita bilangnya voltage gated sodium channel atau voltage gated channel. Jadi membuka dan menutupnya ion channel itu bergantung pada state dari membran potensial. Nah, ketika terjadi depolarisasi di fase awal ini kan terjadi setelah adanya action potensial gitu ya, adanya apa aliran listrik yang itu dia menembus threshold, kemudian dia memicu depolarisasi. Terjadi karena apa? Karena adanya inflow dari sodium atau natrium ya. Dan itu terjadi karena adanya voltage gated sodium channel yang terbuka. Oke. Nah, kemudian pada fase plateau, pada fase puncak depolarisasi,
giliran dari eh, kanal kalsium yang terbuka. Jadi kanal kalsium yang peka terhadap eh, apa membran potensial yang pada saat itu positif ya. Jadi kanal kalsium yang positif itu sekali lagi kanal apa namanya kanal um, how can say. Jadi pada puncak depolarisasi ini akan memicu voltage gated calcium channel yang terbuka. Nah, ini tidak terjadi di sel otot skeletal ya. Pada sel otot skeletal itu dia tidak memiliki banyak kalsium channel itu di membrannya. Berbeda dengan sel otot jantung aku bilang tadi. Kalau di sel otot jantung, dia memiliki banyak sekali kanal-kanal ion kalsium di membrannya. Sehingga apa? Em, dan kalsium channel ini dia akan terbuka pada saat puncak depolarisasi. Nah, kanal kalsium yang terbuka ini akan memicu inflow ya dari ion kalsium masuk ke dalam sel. Sehingga membran potensialnya itu akan bertahan positif lebih lama sampai nantinya dia perlahan membran potensialnya itu akan turun gitu ya di fase plateau ini dan memicu pembukaan dari channel ion kalium atau potasium. Nah, pembukaan channel ion potasium itu akan memicu proses eh, outflow dari potasiumnya. Jadi potasium itu akan keluar sel. Potasium yang keluar sel itu akan memicu repolarisasi. Sementara di fase ini voltage gated calcium channelnya sudah menutup ya, gitu. Jadi ada tiga ion yang berperan di masing-masing fase dari depolarisasi dan repolarisasi dari otot jantung. Berbeda dengan otot skeletal yang hanya yang sangat cepat ya, 10 milisecond tadi bisa dibilang kan. Dia terjadi karena rapid inflow dari natrium dan kemudian diikuti dengan outflow dari potasium tanpa adanya ion kalsium berperan di situ. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak dok, sudah paham. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, ion kalsium itu sangat penting. Dan pada sel otot jantung itu dia tidak memiliki depo kalsium yang cukup dan sumber kalsium yang diperlukan untuk kontraksi antara aktin dan miosin itu didapatkan di ekstraseluler. Oke. Nah, ini menyebabkan adaptasi dari sel otot jantung dia memiliki kanal ion kalsium yang lebih banyak ya. Secara adaptif, kanal ion kalsium akan lebih banyak. Dan adanya kanal ion kalsium yang terbuka itu memberikan fase plateau atau fase di mana action potensial itu akan lebih lama di fase yang positif. Sehingga kita sebut juga sebagai absolute refractory period ya. Jadi fase di mana membran potensial itu berada di fase positif disebut juga dengan absolute refractory period. Nah, ini sekalian merefresh juga bagaimana kontraksi aktin dan miosin itu dapat terjadi ya. Jadi perbedaan utama dengan otot skeletal ini adalah kalau di otot skeletal depo kalsium utamanya berada di retikulum sarkoplasma. Sedangkan pada channel ion kalsium yang ada di otot jantung, dia akan sangat dependen dengan kalsium yang di ekstraseluler. Oke. Pada saat datang potensial aksi gitu ya, pada saat potensial aksi itu datang ke sebuah sel otot jantung, dia akan memicu em, kanal ion kalsium itu terbuka. Kanal ion kalsium yang terbuka itu dia akan memicu juga depo dari kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma yang terbuka.
sehingga kalsium pada akhirnya akan membanjiri sel. Nah, kalsium ini dia akan berikatan dengan aktin dan miosin dan juga akan memicu kontraksi. Ya, kalau misalkan mau lebih detail lagi, kita lihat di sini ya. Kalsium itu dia akan berikatan dengan troponin, kemudian troponin dari aktin ya. Kalau misalkan ingat, kemudian dia akan memicu perlekatan antara kepala miosin dengan kepala aktin dan dia akan memicu kontraksi. Pada fase relaksasi, yang terjadi adalah kalsium itu dia akan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma. Kemudian juga akan dikeluarkan dari dalam sel ke ekstrasel. Yang ini melepaskan ion kalsium yang ada di troponin. Sehingga apa? Sehingga aktin yang awalnya berlekatan dengan miosin itu akan terlepas gitu ya. Oke. Kemudian kita bicara tentang rhythmicity. Oke, rhythmicity ini dapat terjadi karena adanya bangkitan yang dominan datang dari sinoatrium ya, sinoatrial node. Jadi sinoatrial node ini dia sebagai pembangkit listrik yang kemudian mengenerate electrical impulse yang ada di otot jantung kita. Oke. Nah, em, sudah sempat saya jelaskan di depan bahwa bangkitan listrik yang ada di sinoatrial node ini diawali oleh adanya influx dari ion natrium. Kemudian adanya influx dari natrium ini, ketika dia sudah mencapai threshold, dia akan diikuti oleh influx dari kalsium. Kemudian influx dari kalsium ini akan menyebabkan adanya potensial aksi ya, terjadinya depolarisasi. Kemudian potassium channel itu terbuka pada puncak depolarisasi sehingga memicu repolarisasi. Nah, rhythmicity ini dapat dikontrol dengan obat-obatan ya. Kalau misalkan kalian nanti belajar tentang obat-obatan jantung, maka yang dimainkan adalah membuka dan menutupnya ion-ion channel ini. Misalkan ada nanti yang bekerjanya itu untuk mengeblok misalkan ya ion kalsium itu untuk mengeblok kanal ion kalsium, kalsium channel blocker. Kalau kalsium channel blockernya diblok, berarti otomatis akan lebih lama ya em, apa namanya itu sinoatrial node itu untuk dapat mencapai puncak depolarisasi. Sehingga apa? Diharapkan adalah ritmenya itu kemudian akan menurun. Pun juga ada juga dengan ini apa namanya itu potassium channel blocker. Jadi ada lagi juga potassium channel blocker. Kalau potassium diblok apa yang terjadi kira-kira pada ritme ini? Dia akan melambat atau mempercepat? Ya sama saja ya. Kalau misalkan em, potasium channelnya yang diblok, berarti untuk sinoatrial node mencapai titik resting state-nya itu akan melambat ya. Ketika dia mencapai resting state-nya melambat, maka bangkitannya ini siklusnya juga akan melambat. Nah, itu adalah di antara beberapa obat-obatan jantung yang itu digunakan untuk menurunkan ya ritme kalau misalkan jantungnya berkontraksi terlalu cepat. Oke, seperti yang saya bilang, normalnya yang mengontrol rhythmicity ini ada SA node yang kemudian dia memicu yang namanya sinus rhythm. Nah, jika terjadi gangguan pada sinoatrial node, jadi gangguan itu bisa jadi karena adanya apa pacemaker ektopik ya.
yang berada di luar sinoatrium, yang dia men-take over. Yang terjadi kemudian adalah em, apa peran dari pacemaker SI ini akan digantikan oleh peran dari AV node ya. Nah, kalau itu digantikan perannya oleh AV node, maka em, tentu ritmenya akan lebih berjalan lebih lambat ya. Jadi anggap saja SA node ini sebagai lokomotif. Ketika SA node ini dia gagal ya, maka dia akan diambil alih oleh atrioventricle yang membangkitkannya itu lebih lebih lambat. Ingat ya, kalau sinoatrial node itu ini sesuai dengan denyut nadi kita itu 60 sampai 100 kali per detik itu diakibatkan oleh bangkitan dari sinoatrial node yang mengontrol otot jantung. Tapi kalau ada hijack dari sinoatrial node, dia akan diambil alih oleh atrioventricular node, maka dia akan cenderung melambat ya impuls frekuensinya ke 40 sampai 60 kali per menit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan berlanjut ke siklus jantung. Nah, siklus jantung ini terbagi atas dua fase ya, sistolik dan diastolik. Pada fase sistolik, ini berarti yang terjadi adalah kontraksi dari ventrikel, sehingga aliran darah dari ventrikel itu akan dialirkan ke baik itu ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh ya, tergantung ventrikel kanan atau ventrikel kiri. Itu kemudian aliran darah itulah yang kita sebut juga sebagai ejection ya, atau ejeksi. Ketika kita bicara fase diastol, ya, fase kedua ini adalah fase diastol, maka yang terjadi adalah relaksasi dari otot ventrikel. Ketika terjadi relaksasi otot ventrikel, yang terjadi adalah aliran darah yang masuk ke dalam ventrikel ya. Jadi adanya pengisian di sini ya. Adanya rapid inflow dari atrium ke ventrikel, kemudian diastasis itu pengisian ventrikel, kemudian di karena adanya pengisian pengisian ventrikel tentu atrium itu berada pada fase kontraksi ya atau atrial systole. Oke, nah lebih jauh lagi ini adalah diagram yang sangat terkenal ya tentang fase siklus jantung. Yang saya harapkan itu em, kalau misalkan kalian paham dengan ini, maka you're done. Ya, berarti kalian sudah mengerti tentang siklus jantung ini. Oke. Jadi ini adalah diagram terkenal yang dibuat oleh Wigge ya. Jadi ini disebut juga dengan diagram Wigge, di mana si Wigge ini dia menggambarkan dalam satu gambar gitu ya siklus dari beberapa variabel yang diukur di otot jantung. Misalkan dia meneliti apa yang terjadi pada saat suara jantung. Kalau misalkan kita pernah dengar suara jantung ya, ada suara jantung satu dan suara jantung dua. Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Apa yang terjadi pada fase suara pertama jantung nyelep itu ya? Maka dia kemudian ngecek EKG-nya, dia ngecek volume ventricle, dia ngecek atrial pressure, ventricle pressure, aortic pressure, semuanya dicek. Nah, kemudian diketahuilah bahwa pada suara jantung yang pertama, loop itu yang terjadi di EKG adalah adanya QRS kompleks ya, adanya bangkitan QRS kompleks yang mengakibatkan adanya kontraksi dari ventricle ya. Bisa dilihat di sini tekanan ventrikelnya membesar. Ketika ventricle membesar, tekanan ventricle membesar, maka ini akan memicu pengosongan atau kontraksi dari otot
ventricle ya, sehingga volume darah yang ada di ventricle itu akan menurun karena dia akan terjadi ejeksi di situ ya. Sampai nanti di suara jantung kedua atau fase diastol yang diawali dengan suara dup ya. Sebenarnya suara jantung yang dihasilkan itu terjadi karena suara apa? Yaitu terjadi karena suara penutupan katup ya. Jadi suara-suara yang kita dengarkan ketika kita melakukan auskultasi itu adalah suara dari penutupan katup jantung. Bisa dibayangkan ya kalau misalkan suara otot jantung yang pertama itu disebabkan oleh penutupan dari atrioventricular valve close. Penutupan katup atrioventricle. Kemudian suara dup, suara dup yang kedua itu terjadi karena adanya penutupan katup aorta dan katup pulmonal. Ya, dia akan berbeda itu ya antara suara katup yang satu yang kita dengar dan suara katup suara jantung kedua yang didengar. Oke, ada yang bingung dengan fase siklus jantung ini coba? Karena ini konsep yang sangat penting untuk kalian pahami ya. Jangan sampai kalian tidak paham dengan siklus ini. Izin bertanya, Dok. Ya, Saya kurang paham yang soal bunyi-bunyi tadi itu, Dok. oke. Kalau misal pernah dengar suara jantung yang lep, dep, pernah nggak? Saya pernah deh, Dok, saat berenang kayak deg 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 seperti itu. Oke, gini. Jadi, dalam dunia kardiologi, suara jantung itu terbagi atas S1 dan S2, yang majornya ya. Kalau itu ada suara jantung tambahan S3 dan S4, itu urusannya kardiologis. Tapi pada kondisi normal, suara jantung kita itu, kalau misalkan kalian dengarkan betul-betul ya, itu bukan hanya suara deg 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 aja, tapi ada suara yang agak berbeda. Coba kalau misalkan kalian cek di YouTube gitu ya, suara jantung, maka di situ em, akan terdengar suara dengan intensitas, amplitudo dan juga apa frekuensinya berbeda. Yang kita bedakan ini dengan suara S1 dan S2. Suara pertama itu disebut juga bahasa slangnya adalah pada saat loop gitu ya. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Pada fase loop itu yang terjadi adalah kontraksi otot ventricle ya. Nah, suara otot jantung pertama itu disebabkan oleh adanya penutupan dari katup atrioventricle. Sedangkan fase dup itu apa terdengar itu terjadi karena adanya penutupan katup aorta. Mungkin akan lebih jelas ketika saya sampaikan lewat video mungkin ya. Satu S2 heart sound. Mana ya? Oke. Oke, kalian fokus ke suara yang normal aja ya. Ini suara jantung yang normal S1 dan S2. Kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini suara jantung yang patologis sudah ya. S1 dan S2 ini terjadi karena apa?
penutupan katup. Yang satu, yang S1 ini karena penutupan katup atrioventricle. Penutupan katup S2 itu terjadi karena penutupan katup aorta dan katup pulmonal. Kita sering sebut juga di sini dengan loop, loop, tuh, gitu ya. Kalau misalkan belum jelas dengan S1 dan S2, coba bisa lihat video-video tentang heart sound gitu ya. Itu akan lebih mudah penjelasannya. Tapi pada prinsipnya, sekali lagi, suara jantung yang kamu dengar itu bukan cuma satu jenis ya, tapi ada dua jenis. Ada S1 dan S2. Dan itu menggambarkan penutupan katup yang berbeda. Oke, baik, terima kasih banyak, Dok. Oke, kita lanjutkan. Dok, mau tanya bentar deh, Dok. Hmm, Di grafik yang tadi itu, apa hmm. kalau di kiri kan itu kan ada pressure-nya itu yang mmHg itu. Nah Ya, itu kalau misalnya di situ cara ngukurnya sistol diastolnya itu dilihat bagian mana grafiknya? oke. Kalau kita bicara pressure, otomatis kita lihat di kiri ya, ada aortic pressure, atrial pressure, ventricular pressure ya. Nah, logika aja dulu. Pada saat fase sistol itu ventricle berkontraksi atau relaksasi. Kontraksi. Oke. Pada fase sistol, ventricle itu berkontraksi. Kalau ventricle berkontraksi, logikanya gimana pressure-nya? Meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Meningkat ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di sini, ventricle pressure-nya kan yang thick line ya. Ini ya, fase sistol. Jadi di fase sistol, kamu lihat di sini dia ventricle pressure-nya meningkat. Kalau misalkan kamu kamu lihat di sini dari nol gitu ya, dari nol di awal mula sistol, dia akan meningkat sampai dengan 120 mm Hg. Kemudian di puncaknya 120 mm Hg, kemudian ini menurun. Dan itulah akhir dari fase sistolik. Kemudian kalau atrial pressure itu dia em, tingginya pada fase sistol atau pada fase diastol logikanya. Atrial pressure. Jadi tekanan atrium itu meningkatnya di fase sistol atau di fase diastol. Pistol ya, Dok. Kan logikanya kan kalau atrial pressure itu meningkat, yang terjadi di situ adalah em, apa namanya? em, terjadi pengisian ya, terjadi pengisian darah di chamber atrium ya kan. Artinya Gimana? diastol ya, Dok. Ya, end diastol ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di sini ya, ini fase diastol ya. Di fase akhir dari diastol ini dia atriumnya itu akan meningkat ya. Karena di sini kan terjadi ini kan penampungan darah ya dari pembuluh darah entah itu vena pulmonal atau vena uh, apa namanya itu Em, uh, entah itu dari vena pulmonal ya. Sehingga yang terjadi gini, setelah pengisian itu dia mencapai pada puncaknya ya. Kita bisa lihat juga di sini ada atrial volume nggak ada di sini ya. Oke. Jadi tekanannya itu akan meningkat ya di akhir fase diastol. Itu terjadi karena pengisian dari chamber atrium ini yang sudah maksimal ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah di akhir fase diastol ini dia akan meningkatkan apa? Dia akan memberikan dorongan ya
kepada katup katup apa namanya? Atrioventricle. Di sini akan lebih jelas ya. Jadi pada saat tekanan dari atrium itu dia meningkat, dia akan menyebabkan atrioventricular valve itu terbuka. Maka yang terjadi adalah pengisian dari ventricle. Itu terjadi pada saat fase end diastolik ya. Di fase akhir diastol akan terjadi pengisian volume ventricle, ya kan? Sehingga volume darah di ventricle itu akan meningkat, lihat. Kemudian yang terjadi juga adalah em, tekanan di atrium itu akan meningkat, ya kan? Yang itu memicu pengisian dari ventricle, ya toh? Nah, kemudian di akhir fase diastol, ya kan? Pada saat sudah terisi penuh ya ventricle-nya ini ya. Kira-kira ventricle itu penuhnya terisinya di kisaran 130 cc gitu ya. Nah, pada saat itu kemudian akan memicu tekanan yang lebih besar ya di ventricle dibandingkan di atrium. Sehingga apa? Sehingga memicu atrioventricular valve-nya menutup. Jadi atrioventricular valve ini dia menutup itu kenapa? Karena adanya perbedaan tekanan ya, ventricular pressure yang lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dibandingkan atrial pressure yang menyebabkan penutupan dari katup atrioventricular valve. Masih bingung? Atau sudah tercerahkan? Sudah Bapak paham, Dok. Terima kasih, Sudah Dok. paham ya. Oke. Oke. Ini bisa dilogikakan ya. Asalkan kalian paham prinsipnya bahwa fase sistolik itu adalah fase di mana ventricle itu berkontraksi dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan fase diastolik itu adalah fase di mana ventricle itu diisi. Kalau ventricle itu diisi, otomatis dia akan ada aliran darah dari atrium ke ventricle. Kalau ada aliran darah dari atrium ke ventricle berarti katup atrioventricularnya kan berarti terbuka, ya kan? Itu di diastol. Kalau misalkan di sistol, kalau misalkan di sistol itu kan berarti adanya kontraksi otot ventricle untuk mengalirkan darah ke seluruh jantung. Otomatis di situ atrioventricular valve-nya harusnya menutup dong, karena harusnya nggak ada aliran darah tuh yang kembali dari ventricle ke atrium, nggak bisa, nggak boleh. AV atrioventricular valve-nya harus menutup, yang harusnya terbuka adalah katup dari aorta dan juga katup dari pulmonal. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang belum saya jelaskan lebih rinci tadi adalah mengenai fase-fasenya ya. Jadi kalau tadi fase sistolik dan fase diastolik, oke. Tapi fase sistolik dan diastolik itu terbagi lagi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini. Di fase sistol, fase diastol. Fase sistol itu terdiri atas kontraksi isovolumik ya. Kemudian kontraksi dari ventricle akan menyebabkan adanya fase ejeksi. Jadi kontraksi jantung itu dengan cepat dia akan memicu fase ejeksi. Itu di sistol ya. Kemudian di diastol itu terdiri atas 4 fase ya. Ada fase isovolumic relaxation, di mana ventricle itu dia akan berelaksasi, ya kan? Ventricle yang berelaksasi, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ada rapid inflow dari atrium ke ventricle. Kemudian akan ada fase diastasis di situ, jadi fase ventricular filling ya, pengisian dari ventricle itu tadi. Kemudian pengisian yang sudah maksimal itu akan memicu apa namanya atrial systole ya, gitu ya. Ini ya.
Kembali lagi, diastolic fase. Ada isovolumic relaxation, rapid inflow, diastasis, dan atrial systole. Isovolumic relaxation terjadi karena ventrikelnya berkontraksi. Kemudian rapid inflow itu dia terjadi pada saat apa pembukaan dari katup atrioventrikel, kemudian terjadi proses pengisian ya. Kemudian adanya di akhir itu ada atrial systole ya. Jadi benar-benar atriumnya itu pengen mengosongkan gitu, seluruh isi dari chambernya itu untuk diarahkan ke ventricle. Nah, ini gambaran lainnya ya. Adanya pengisian dari atrial contraction, memicu isovolumetric contraction. Kemudian di situ ada penutupan katup atrioventricle ya. Sehingga yang terjadi adalah ventricular ejection. Kemudian dilanjutkan dengan isovolumetric relaxation, berarti itu ada relaksasi dari otot ventricle. Kemudian relaksasi isovolumetrik ini menyebabkan tekanan yang besar pada atrium. Kemudian yang terjadi adalah pengisian ventricle. Itu selanjutnya. Ini adalah sebuah siklus gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, pada saat akhir dari end systolic volume ya, itu jantung itu sebenarnya tidak mengosongkan full ya isi dari chambernya. Jadi akan masih ada sejumlah volume yang tersisa. Itu yang kita sebut juga dengan end systolic volume ya. Ingat ya, bahwa pada proses pengisian ventricle di sini, ventricle itu akan terisi kurang lebih sekitar 130 cc. Pada jantung yang normal ya kita bicaranya. Kemudian terjadi kontraksi, dan setelah terjadi kontraksi, tidak seluruh volume dari darah itu akan keluar dari ventricle. Jadi masih ada sekitar 60 cc yang masih terdapat di ventricle. Nah, 70 cc yang keluar dari ventricle yang mengalir ke entah itu eh, aorta ataupun juga ke arteri pulmonalis, itu kita sebut juga dengan stroke volume ya. Aliran darah yang keluar per satu kontraksi jantung. Istilah yang penting nanti untuk fisiologi ya, stroke volume. Oke. Nah, ini em, lagi-lagi penjelasan tentang suara otot jantung tadi ya. Ada loop, dup, loop, dup, loop, dup. Yang sudah saya jelaskan, first heart sound itu terjadi karena adanya penutupan dari atrioventricular valve, sedangkan second heart sound yang dup itu terjadi karena adanya penutupan katup semilunar, aorta, dan pulmonar valve. Ini nice to know aja, tapi ini adalah gambaran dari ketika Anda menjadi ya Anda farmasi ya. Jadi ini tidak terlalu penting, tapi untuk dokter ini penting untuk mengetahui titik-titik auskultasi untuk masing-masing katup ya. Itu titiknya akan berbeda-beda. Oke. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita bicara peran dari autonomic nervous system, simpatis dan parasimpatis. Gak ada pertanyaan? Cukup? Oke. Sekarang kita kan bicara tentang ritme dari kontraksi otot jantung ya. Jadi bayangkan saja kalau misalkan kalian mau disuruh presentasi ya 1/2 jam lagi. Maka yang terjadi adalah heart rate kalian kan akan cenderung meningkat ya. Deg-degan kalian ya. Deg, 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 deg. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena adanya sinyal dari saraf-saraf simpatik yang meningkat ya.
Ingat ya bahwa di tubuh ini ada sistem saraf otonom yang itu tidak bisa kita kendalikan ya. Dan itu biasanya sebagai respon dari entah itu emosional, stres emosional maupun stres fisis. Nah, misalkan kalian mau presentasi setengah jam lagi, maka akan terjadi aktivasi dari sistem saraf simpatik kita yang akan mengeluarkan epinefrin. Ya, epinefrin ini dia sifatnya akan meningkatkan heart rate ya, meningkatkan heart rate. Nah, selain epinefrin juga ada yang disebut juga dengan norepinefrin ya. Ini struktur molekulnya saja yang berbeda ya. Epinefrin dan norepinefrin dia akan meningkatkan aliran ion ya. Terutama yang dia tingkatkan itu adalah ion kalsiumnya ya. Dan kalsium itu dia akan meningkat sehingga yang terjadi adalah itu akan mempercepat depolarisasi ya. Ingat ya, depolarisasi dari sinoatrial node itu terjadi karena adanya influx dari ion kalsium. Semakin cepat ion kalsium dan ion semakin cepat dan semakin banyak ion kalsium yang terbuka, maka itu akan memicu depolarisasi yang lebih cepat, ya, gitu ya. Sehingga itu akan meningkatkan uh, heart rate-nya tadi, ya. Nah, kalau parasimpatik itu dia di kebalikannya ya. Parasimpatik itu dia menurunkan heart rate. Misalkan pada saat kalian tidur, pada saat kalian chill gitu ya, itu sistem parasimpatis kita, nah, kalian akan bekerja. Nah, pada fase istirahat atau fase rest itu, parasimpatik sistem melalui neurotransmitter acetylcholine, dia akan berikatan dengan reseptor muskarinik yang berada di sinoatrial node. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan meningkatkan permeabilitas dari kalium. Permeabilitas kalium itu akan memicu eh, apa otot jantung itu lebih hyperpolarize ya. Sehingga apa? Sehingga keadaan kelistrikan jantung yang cenderung negatif itu akan menyebabkan apa? Stimulasi atau bangkitan dari pacemaker untuk menjadi action potensial itu akan jauh lebih lama, lebih panjang ya waktunya. Sehingga heart rate-nya juga akan menurun. Nah, ini yang saya sebut ya tadi bagaimana sistem parasimpatis dan simpatis bekerja ya. Kalau misalkan ini denyut jantung yang normal, maka yang biru ini terlihat di sini ya, perlambatan dari ritme aksi potensial dari pacemaker sinoatrial node yang terjadi karena pembukaan kanal potasium yang lebih banyak sehingga yang terjadi sel akan cenderung terhiperpolarisasi ya. Berbeda dengan ketika Anda mau presentasi tadi misalkan ya, dia akan terstimulasi oleh adanya epinefrin dan norepinefrin di dalam tubuh sehingga menyebabkan ion kalsium itu akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ke dalam sel otot jantung kita dan menyebabkan lebih mudah terjadi depolarisasi. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Oh ya, ngomong-ngomong heart rate normal itu ya, itu kan 60 sampai 100 kali ya. Bradikardi pada saat kalian ya istirahat terus kalian dalam keadaan fit itu bisa sampai 60 bahkan kurang dari itu ya pada atlet ya. Kemudian takikardi itu terjadi pada saat um, volume apa frekuensinya lebih dari 100 kali ya. Dan obat-obatan untuk menurunkan dan menaikkan rate itu pada um, apa namanya pada jantung kita pada pada kondisi-kondisi emergensi itu juga berbasis pada sistem ini ya, sistem epinefrin dan juga um, asetilkolin. Nanti akan belajar kalian pelajari pada farmakologi jantung.
Oke, kita lanjut ke konsep stroke volume tadi ya. Jadi seperti yang sudah saya sempat singgung, stroke volume itu adalah jumlah dari darah, volume darah yang dipompakan dalam satu kali kontraksi ya, dalam satu kali kontraksi. Baik itu left atau right ventricle ya. Nah, in healthy adult ya, stroke volume itu kurang lebih 70 ml. Jadi, kalau misalkan ventricle itu terisi 120 ml, biasanya pada saat fase end sistolik ya, fase akhir sistolik akan tertinggal ada 50 cc darah. 70 cc-nya itu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini disebut dengan stroke volume. Nah, stroke volume ini dapat dimodifikasi ya. Jadi, kenapa modifikasi atau modulasi dari stroke volume itu penting ya? Karena itu kan nanti menentukan seberapa banyak darah yang akan sampai ke perifer ya. Kalau misalkan stroke volumenya kecil misalkan karena kontraksi yang kurang kuat, bayangkan ya, misalkan hanya 40 cc saja yang keluar ke seluruh tubuh dalam satu kali kontraksi. Bisa-bisa ujung-ujung jari tangan kita itu tidak sampai ya darahnya ke situ ya. Karena darah yang dipompakan itu sedikit. Nah, itu juga itu yang saya sebut sebagai apa namanya itu stroke volumenya itu lebih sedikit gitu ya. Stroke volume ini jadi penting maksud saya. Nah, besar kecilnya stroke volume itu dia mengikuti hukum Frank Starling ya. Frank Starling itu mengatakan begini, kalau otot jantung itu dia stretch-nya lebih besar ya, maka ventricular volumenya itu lebih besar, maka kontraksi otot jantungnya akan lebih kuat ya. Jadi kalau pengisian otot jantung itu akan lebih banyak, maka em, kekuatan kontraksi ototnya juga akan lebih kuat. Nah, hubungannya nanti kemana? Jadi pada em, fisiologi jantung itu kita tidak cukup hanya menghitung stroke volume saja, tapi kita juga menghitung apa yang disebut dengan cardiac output. Jadi cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh dalam waktu 1 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Tentu cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan stroke volume dikalikan dengan heart rate ya. Perkalian sederhana. Make sense kira-kira ya. Karena kan heart rate itu kan merepresentasikan jumlah berapa kali ventricle kita itu berkontraksi gitu ya. Sehingga cardiac output itu simply adalah stroke volume times heart rate ya. Kalau misalkan stroke volume itu 70 cc, kemudian heart rate-nya itu 72 kali per menit, maka stroke cardiac output-nya adalah 5040 cc per menit. Atau sekitar 5 liter ya per menit ya. Jadi 5 liter darah itu setiap menitnya dipompakan ke seluruh tubuh kita. Namun cardiac output itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita sebutnya faktor preload dan juga faktor afterload. Kalau faktor preload itu berarti kita bicara tentang pengisiannya ya di end diastolic volume-nya. Proses pengisiannya. Nah, kalau misalkan kondisinya itu kita dalam fase dehidrasi misalkan ya. Pada fase dehidrasi yang di situ terjadi adalah end diastolic volume kemudian preloadnya akan berkurang ya. Kalau end diastolic volume berkurang berarti kontraksi otot jantungnya juga tidak maksimal nanti ya kan. Otomatis cardiac outputnya juga berkurang. Kemudian ada lagi faktor afterload ya. Jadi faktor afterload itu adalah faktor di perifer ya yang em, apa terjadi setelah ventricle itu mengalirkan darahnya ya. Jadi ada yang prekardiak dan postkardiak.
Bisa disebut juga seperti itu. Faktor postkardiak ini dipengaruhi oleh apa ya? Dipengaruhi oleh tekanan darah di perifer dan juga kekentalan darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah di perifer dan juga tekanan darah dan juga darahnya kental ya di perifer itu akan menyebabkan tahanan yang lebih besar ya kalau di jantung kita. Sehingga yang terjadi adalah jantung itu dia harus menyesuaikan dengan tekanan yang ada di perifer sehingga darah itu masih dapat mengalir sampai ke ujung darah perifernya, melawan dari blood pressure yang ada di perifer. Nah, yang jadi masalah adalah pada orang-orang dengan hipertensi ya. Ingat ya, pada orang-orang dengan hipertensi itu tekanan darah di perifernya itu jauh lebih besar. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh jantung? Jantungnya juga harusnya mengkontraksikan dirinya itu harus lebih kuat ya, sehingga jantung itu tetap dapat mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh sampai ke ujung-ujung kuku kita. Kalau itu tidak terjadi, maka apa? Maka yang terjadi adalah ya deoksigenasi jaringan ya di organ-organ perifer kita dan itu berbahaya ya. Tuh. Ada yang mau bertanya tentang konsep cardiac output ini nggak? Oke, ini kondisi-kondisi yang meningkatkan cardiac output dan kondisi yang menurunkan cardiac outputnya. Saya rasa em, ya kondisi yang meningkatkan cardiac output, misalkan pada anemia ya dengan hemoglobin yang rendah. Kecenderungannya kan di faktor preloadnya berarti volumenya itu akan cenderung lebih apa faktor afterloadnya ya faktor afterloadnya karena viskositas darahnya akan lebih encer gitu ya akan lebih encer sehingga faktor preloadnya itu akan dia akan meningkatkan cardiac output gitu ya. Kemudian physical exercise itu terjadi karena adanya apa peningkatan tekanan darah di perifer ya sehingga yang terjadi cardiac outputnya itu akan juga meningkat ya untuk kontraksi otot jantungnya lebih kuat untuk mengkompensasi tekanan darah yang ada di perifer. Terus pada fase pregnancy misalkan ya. Pada fase pregnancy atau kehamilan itu juga karena adanya apa aliran darah tambahan yang ke plasenta untuk menghidupi janin, maka tentu cardiac outputnya juga akan cenderung meningkat ya. Oke, em, masuk ke fase-fase akhir. Fungsi jantung itu ada yang regulasi dari fungsi jantung itu terjadi baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Kalau kita bicara intrinsik berarti itu adalah adaptasi atau regulasi yang terjadi di dalam organ jantung itu sendiri ya. Nah, faktor intrinsik ini ada yang heterometrik, ada yang homeometrik. Heterometrik itu terjadi ketika ada perubahan panjang fiber dari otot jantung yang itu berhubungan dengan em, seberapa besar end diastolic volume-nya. Homeometric autoregulation itu terjadi em, apa regulasi itu tanpa em, adanya perubahan dari panjang otot dari jantung ya. Itu terjadi kenapa? Misalkan pada em, case metabolisme yang meningkat pada demam misalkan ya. Jadi pada saat kita demam itu salah satu mekanisme yang di mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh tubuh kita adalah ia akan memompakan jantung lebih cepat ya. Apa denyut jantung kita akan cenderung lebih cepat. Kenapa? Karena metabolisme di organ-organ perifer kita, tisu-tisu perifer itu akan lebih tinggi ya pada saat kita demam. Dan itu membutuhkan proses oksigen, suplai oksigen dan juga suplai nutrisi yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga ya
denyut nadinya akan meningkat ya pada saat kita demam ini ya. Hmm. Itu semuanya terjadi karena dengan adaptasi tanpa adaptasi panjang dari cardiac muscle fiber. Kalau autoregulasi yang terjadi pada em, apa perubahan dari panjang dari heart muscle fiber itu ya contohnya pada saat ada gangguan atau ada perubahan volume dari otot, perubahan volume dari darah kita. Misalkan pada saat itu em, kita misalkan pada saat fase dehidrasi misalkan ya, atau pada saat kita kelebihan cairan misalkan ya, pada saat kita minum banyak, maka kecenderungannya akan meningkatkan end diastolic volume, yang itu akan memicu muscle fibernya akan stretch lebih panjang. Oke, itu faktor-faktor intrinsik ya yang mempengaruhi, yang meregulasi otot jantung. Bagaimana dengan fase ekstrinsiknya? Jadi fase ekstrinsiknya itu dipengaruhi oleh autonomic nervous system seperti yang saya bilang ya. Ada yang sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Efek simpatis itu dia selain pada dia memiliki dua efeknya sebagai positif inotropik, jadi dia akan meningkatkan kontraksi, dia juga akan meningkatkan frekuensi, meningkatkan heart rate ya. Jadi simpatik ini dia memiliki efek inotropik dan kronotropik. Sedangkan pada sistem otonomik parasimpatik dia akan menurunkan frekuensi. Disebut juga sebagai negatif kronotropik. Nah, kalau kita bicara sistem saraf simpatik, masih ingat nggak kira-kira sistem saraf simpatik itu dari mana? Torakolumbal atau kraniosakral? Kalau yang tampak di sini ya torakolumbal ya. Jadi, sistem saraf simpatik kita itu akan mensarafi sinoatrial node dan juga AV node ya dan juga otot jantung kita. Dia akan memicu em, kontraksi yang lebih kuat dan juga frekuensi yang lebih kuat. Sedangkan sistem parasimpatik, kalau misalkan kalian lihat di sini ya, dia hanya mensarafi pacemaker saja, ya kan? Karena dia hanya mensarafi pacemaker saja, ya jadi perannya lebih ke pengatur frekuensi ya, kalau parasimpatik ini ya. Berbeda dengan sympathetic cardiac nerve, di mana dia selain mensarafi pacemaker SA dan AV, dia juga langsung memberikan eh, persarafan kepada sel-sel otot jantung. Oke, quick response dan slow response. Oke, ini slide ini menggambarkan sebenarnya konektivitas antara jantung dan juga ginjal ya. Jadi bersama dengan ginjal, jantung itu memiliki adaptasi pada saat em, terjadi ketidakseimbangan cairan ya, atau terjadi em, water imbalance ya. Ketika terjadi misalkan blood volume meningkat misalkan ya. Kemudian yang terjadi adalah karena faktor preloadnya meningkat, otomatis blood pressure-nya juga meningkat. Nah, itu akan memicu baik fast response dari cardiovascular system maupun slow response dari ginjal kita. Ginjal kita akan berusaha untuk mengeluarkan cairan keluar dari tubuh lewat urin sehingga blood pressure akan kembali normal. Sementara itu, dari cardiovascular system dia akan berusaha untuk menurunkan cardiac output. Dengan cara apa menurunkan cardiac outputnya? Ya dengan cara menurunkan heart rhythm ya. Itu dengan otomatis itu dia akan menurunkan cardiac output. Selain itu dia akan terjadi di pembuluh darah itu terjadi vasodilatasi.
Vasodilatasi dari pembuluh darah menyebabkan penurunan resistensi atau tekanan darah di perifer. Sehingga ujung-ujungnya kompensasinya adalah penurunan dari tekanan darah di awal. Oke. Nah, ini sedikit saya singgung tentang sistem perdarahan yang digunakan oleh jantung untuk memberi makan dirinya sendiri. Jadi arterial system yang ada di otot jantung kita itu terdiri atas left coronary artery dan right coronary artery ya. Nah, penting untuk diingat bahwa fase pengisian dari otot dari arteri koroner itu utamanya di fase diastolik. Agak berbeda dan kontraintuitif ya dengan apa dengan perdara atau vaskularisasi yang ada di organ perifer. Jadi otot jantung ini spesial. Arteri koroner itu dia akan terisi itu di fase diastolik ya. Sedangkan pada fase asistolik karena apa aliran darah itu diprioritaskan ke aorta, maka kecenderungannya adalah apa adanya pengosongan ya, adanya pengosongan atau berkurangnya volume dari darah yang ada di arteri koroner. Nah, ini sangat penting ya untuk diingat ya bahwa pada fase sistolik karena adanya kompresi dari otot-otot jantung itu menyebabkan blood flow atau aliran darah di sepanjang arteri koroner itu akan menurun. Sedangkan relaksasi dari otot jantung itu akan menyebabkan aliran darah itu akan meningkat secara rapid di arteri koroner ya. Dan kalau misalkan kalian mau mengapresiasi bahwa aliran darah ke koroner itu dapat mencapai 5% dari total cardiac output. Nah, regulasi dari coronary blood flow ini jadi em, dia sangat peka terhadap oksigen, karbon dioksida dan juga zat-zat kimia seperti laktat, adenosin, potasium ya. Ini semua peningkatan ini semua akan menyebabkan dilatasi ya. Sehingga apa? Sehingga oksigen pada cardiac muscle itu dia akan menurun ya. Jadi karena demand dari oksigen itu dia menurun ya, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu akan disebabkan oleh adanya produksi dari adenosin ya. Dan juga ada faktor dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis ya. Ini saya rasa sudah dijelaskan cukup. Oh ya, terakhir ada penjelasan tentang elektrokardiogram. Hmm, oke. Sekedar tahu ya, jadi elektrokardiogram ini adalah cara untuk untuk kita ya, untuk tenaga medis untuk mengetahui aktivitas listrik yang ada di jantung kita. Dan em, sadapan listrik yang didapatkan dari EKG ini atau elektrokardiogram ini dapat menggambarkan fungsi jantung yang normal, fungsi jantung yang tidak normal, misalkan terjadinya iskemia pada otot jantung ya, atau bisa juga terjadi misalkan infark miokard atau kematian sel otot jantung itu dapat dideteksi dengan EKG. Lainnya juga kita dapat melihat misalkan kompensasi dari otot jantung pada saat terjadi hipertensi yang dalam fase kronik. Itu juga akan terlihat perbedaannya pada elektrokardiogram. Jadi elektrokardiogram ini sangat penting ya untuk merepresentasikan aktivitas listrik yang ada di jantung kita.
Nah, sekilas mengenai normal ECG, jadi normal ECG itu kita kenal dengan gelombang PQRST ya, di mana saya rasa untuk formasi cukup untuk mengetahui di mana fase P itu adalah fase di mana atrium itu berkontraksi, sedangkan fase QRS itu adalah fase di mana ventricle itu dirangsang untuk berkontraksi, gitu ya. Dan jarak antara R dan R itu adalah dari sini, dari EKG ini kita juga dapat menghitung heart rate dari seorang pasien ya yang kita cobakan ya. Oke. Dan ini settingnya ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan elektrokardiogram, itu yang kita lakukan adalah sadapan yang tidak hanya dari dekat jantungnya saja, tapi juga sadapan kita sebut dengan sadapan ekstremitas ya. Dan ini adalah gambaran dari elektrokardiogram yang normal yang didapati dari beberapa sadapan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada sadapan ekstremitas ya, ada sadapan yang sifatnya prekordial atau dekat dengan jantung. Sehingga nanti akan kalian dapati gambaran seperti ini begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Dok, saya ingin bertanya. Ya. Tadi di grafik yang mana ya? Sebentar. Yang 6 fase siklus jantung itu, Dok. Nah, Nih. ya, itu kalau misalnya terjadi katup jantung yang bocor, Mm-mm. seperti katup aorta yang Mm-mm. dia tidak menutup, itu kira-kira garis aortic pressure-nya itu akan berubah seperti apa ya, Dok? Dan Oke. juga pertanyaan kedua, setahu saya kalau misalnya atlet yang eh, olahraga berat kayak gitu, itu mereka bisa berpotensi eh, terkena sinus bradikardia kalau tidak salah. Nah, Betul, betul. eh, terus otot jantung mereka kan menjadi menebal kan, Dok. Eh, Katanya kalau misalnya mereka berhenti olahraga dalam jangka yang panjang atau lama, itu resiko terjadi serangan jantung itu meningkat, Dok. Itu kenapa bisa terjadi, Dok? Mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Oke. Ya. Pertama tentang gangguan pada otot katup pada katup jantung ya. Misalkan kita bicaranya gangguannya terjadi pada katup atrioventrikular. Atrioventrikularnya tidak bisa menutup sempurna. Logikanya kalau katup atrioventrikular itu tidak bisa menutup sempurna, berarti kan ventricle yang harusnya hanya memberikan darahnya itu ke aorta, tapi terjadi arus balik dari ventricle ke aorta jadinya ya kan. Sehingga yang terjadi tekanan dari aorta itu akan menurun ya. Jadi tekanan dari aorta itu akan menurun. Kemudian ventricular pressure mungkin tidak ada masalah ya karena itu berhubungan dengan otot jantung. Tapi yang jelas pressure atau tekanan yang diterima dari aorta itu akan menurun karena adanya arus balik dari ventricle ke atrium. Dan sebaliknya ya, bisa jadi kalau misalkan kebocorannya itu luas ya, dia akan memicu apa peningkatan dari peningkatan dari chamber atrium gitu ya. Kalau ini hanya kalau misalkan dia cukup banyak sekali darah yang kembali ke atrium. Nah, bagaimana dengan apa dengan pengosongan ventrikelnya, pengosongan ventrikelnya mungkin akan terjadi seperti biasa ya. Dia akan berhasil mengosongkan. Tapi kemana kemudian darah itu mengalir? Darah itu mengalir tidak hanya ke aortik ke aortanya saja, tapi juga kembali ke atrium.
Nah, gitu. Jadi tekanan yang seharusnya itu difokuskan ke aorta itu tidak terjadi ya, aortic pressure-nya itu akan menurun dan kemudian karena adanya arus balik dari ventricle ke aorta, kemudian dia akan memicu pengisian kembali atrium gitu ya. Dan kalau misalkan pengisian dari atrium berarti otomatis em, apa dia akan ketambahan gitu ya darah yang tidak hanya dari vena entah itu dari vena pulmonal gitu ya yang masuk ke atrium, kemudian dia juga dapat tambahan darah dari ventricle dari sebagian dari stroke volume. Itu tadi pertanyaannya ya, bagaimana hubungan antara em, tidak bisa menutupnya atrioventricular valve dengan perubahan tekanan di aorta. Ya Betul, Dok. ya, ya tekanan aortanya pastinya menurun dong. Karena aliran darahnya tidak serta-merta hanya satu ke aorta saja, tapi juga balik ke atrium. Gimana kira-kira? Bisa menjawab pertanyaanmu atau kamu masih ada yang mengganjal? Sudah jelas, Dok. Mungkin bisa di pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua itu tentang atlet ya, betul ya. Karena atlet ini dia karakternya kan physical activity-nya itu cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan orang biasa. Sehingga yang terjadi adalah apa kontraksi. Jadi kemampuan kontraksi otot jantungnya itu akan lebih adaptif ya, lebih kuat ya. Di satu kali pompa jantung aja mungkin dia stroke volumenya akan meningkatnya lebih dari rata-rata orang normal. Kalau kita bicara stroke volume. Sehingga dengan stroke volume yang tinggi itu dia akan mengkompensasinya dengan heart rate-nya yang kemudian diturunkan. Makanya orang ini akan cenderung bradikardi. Karena at the end of the day yang mau kita penuhi kan demand oksigenasi dan juga nutrisi di organ perifer ya kan. Kalau misalkan itu sudah tercukupi dengan stroke volume-nya itu lebih besar, otomatis kompensasi tubuhnya adalah menurunkan heart rate ya. Karena untuk menjaga physiological state-nya di cardiac output yang um, sesuai gitu ya dengan orang normal. Nah, terkait dengan pertanyaan, ada kecenderungan peningkatan resiko dari orang dengan apa? Orang dengan orang yang dia itu mantan atlet, kemudian dia berhenti berolahraga, kemudian dia resikonya akan lebih tinggi untuk terkena apa tadi serangan jantung kamu bilang ya. Ya, serangan jantung, Dok. Nah, kita perlu bedakan. Kalau serangan jantung itu kan atau heart attack itu adalah em, gangguan yang terjadi di pembuluh darah koroner kita, penyakit jantung koroner. Nah, kalau misalkan itu hubungan dengan penyakit jantung koroner, saya rasa kita perlu lihat lagi penelitiannya ini. Kalau saya sendiri apa, tidak melihat adanya peningkatan resiko ke penyakit jantung koroner karena penyakit jantung koroner kan terjadi karena adanya sumbatan toh sumbatan di arteri koroner kita yang itu terjadi karena penumpukan kolesterol kolesterol gitu ya penumpukan kolesterol di pembuluh darah mungkin yang kamu maksudkan adalah peningkatan resiko untuk gagal jantung gitu ya kalau misalkan itu hubungan dengan gagal jantung em, saya rasa ada benarnya masuk dalam logika kenapa karena orang-orang dengan aktivitas fisik yang tinggi, dia cenderungnya adalah tekanan darah perifernya juga akan tinggi ya. Tekanan darah itu loh tinggi. Sehingga yang terjadi di situ adalah remodeling dari otot-otot ventrikelnya akan menebal ya. Karena adanya tekanan darah yang tinggi itu tadi. Nah, ketika ini terjadi dalam waktu lama, ya make sense ya. Kalau misalkan nanti apa remodeling dari cardiac muscle ini pada suatu saat menyebabkan em, apa kalau otot jantungnya itu terlalu tebal, kontraksinya itu juga tidak maksimal gitu. Jadi
pada dan ini tidak terjadi di semua atlet ya, tentu ya. Jadi dan kasusnya pun hanya sedikit saya rasa. Penebalan dari otot-otot ventrikel ini yang menyebabkan akhirnya apa jantung ini cenderung lelah untuk berkontraksi ya karena penebalan dari eh, sel otot jantung, terutama ventrikel sebelah kirinya. Dan perlu dikonfirmasi juga dalam penelitian bagaimana. Saya sendiri belum secara spesifik ya. Ini hipotesis yang menarik ini. Jadi hipotesisnya itu apakah atlet ya yang dia itu atlet yang sudah pensiun uh, di usia periode akhir dia itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung atau tidak dengan logika adanya remodeling dari otot-otot jantung pada saat dia aktif sebagai atlet ya karena adanya penebalan otot ventrikel itu uh, bisa jadi hipotesis yang make sense. Apakah itu benar atau tidak? Saya rasa saya harus membaca dulu penelitiannya bagaimana ya. Tapi good apa? Maksudnya pemikiran yang baik untuk kita cari sama-sama. Sedangkan untuk penyakit jantung koroner, heart attack yang terkait dengan penyakit jantung koroner, saya rasa kalau berdasarkan penelitian resikonya malah lebih rendah pada atlet ya. Jadi mungkin bukan serangan jantung tapi lebih ke gagal jantung. Karena itu dua terminologi yang berbeda. Ada variabel lain sebenarnya yang bisa kita masukkan di sini. Jadi pada atlet-atlet itu ya dengan berbagai macam suplemen yang dia konsumsi, misalkan ya, pada atlet binaraga misalkan ya, atau pada orang dengan bodybuilder, bodybuildernya itu yang semi pro atau rekreasional kita bilangnya. Tidak jarang atlet-atlet ini atau orang-orang ini dia memasukkan ya Anda tahu sendiri ya ada testosteron ya, injeksi yang dalam jangka panjang ya, kalau misalkan testosteron ini diinjeksikan jangka panjang, itu juga akan memicu proses penumpukan lipid ya di pembuluh darah kita. Sehingga kalau itu yang terjadi ya make sense ya pada orang-orang ini dia kecenderungan resiko untuk terkena penyakit jantung koroner itu akan meningkat. Tapi bukan karena apa yang melekat diri dia sebagai atlet itu sendiri, tapi apa yang dikonsumsi, suplemen-suplemen yang dikonsumsi. Itu sudah menjadi perhatian di sport science ya, bagaimana em, pengaruh dari apa injeksi dari hormon-hormon eksternal itu dapat mempengaruhi resiko terjadinya penyakit jantung koroner yang meningkat di usia lanjut. Oke. Kalau jawaban singkatnya ya itu bukan karena habit dia sebagai atau latihan akibat dari dia berlatih, tapi lebih karena apa yang dia konsumsi selama dia menjadi atlet. Kalau jawaban saya seperti itu. Ada Baik, ya, ada insight tambahan kira-kira Eduardus? baik dokter. Jawabannya sudah jelas dok. Terima kasih. Ya, oke. Singkat saja tentang penyakit jantung koroner ya, karena tadi kamu singgung penyakit jantung koroner. Itu terjadi karena adanya blokade dari arteri koroner ya, yang ada di tubuh kita. Lihat, ini masih sekitar 40%. Tapi kalau misalkan aterosklerotik plak itu bisa mencapai 80% ya, sehingga aliran darah itu tidak normal ke jantung kita, maka ya kamu misalkan ya akan terjadi sesek ya. Kamu akan merasakan nyeri. Kalau misalkan itu ini dia. Kalau misalkan aterosklerotik plak itu dia menutup sebagian besar dari aliran jantung di koroner, maka yang terjadi adalah nyeri dada ya. Kalau disebut juga dengan angin duduk ya. Kalau misalkan orang-orang zaman dulu bilangnya angin duduk itu terjadi karena ya itu tadi ya aliran darah yang berkurang di arteri koroner kita sehingga menyebabkan sensasi nyeri dada yang tidak spesifik. Ya.
Nah, masalah lainnya adalah, nah ini tadi kalau misalkan saya bilang heart attack ini ya, gangguan yang disebabkan oleh arteri koroner. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai gagal jantung, heart failure. Heart failure itu terjadi karena jantung itu tidak dapat memompa darah ya secara maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Ya seringkali sesek ya. Kalau misalkan ventrikel kanan tidak dapat memompa maksimal ke paru-paru, apa yang terjadi? Ya terjadi penumpukan ya. Penumpukan itu terjadi di paru-paru cairannya. Maka bisa terjadi sesek. Bisa juga terjadi di organ-organ perifer seperti kaki ya. Jadi kalau misalkan ada punya keluarga yang dia kakinya bengkak ya, dan kemudian kalau misalkan dia jalan 5-10 meter sesek ya, hampir pasti ya dia terkena gagal jantung ya. Kalau misalkan di ronsen nanti jantungnya membesar, dan kalau misalkan ditanya ternyata dia punya riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Oleh karena itulah sangat bahaya kalau misalkan tekanan darah itu tidak terkontrol. Oke, saya akhiri sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sebisanya untuk mata kuliah fisiologi ini ya jangan menghafal, jangan hafal, tapi dipahami ya. Saya rasa eh, indahnya sekolah dan belajar fisiologi ini adalah semuanya harusnya bisa dilogikakan. Oke, semoga membantu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok.